Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 4. Saya Zulfi Jumalah Rida Maulidi. Saya Puji Rahmawati. Saya Syarifatul Masruro. Hari ini kami sedang berada di SMP Darul Mustafa As-Sunniyah untuk melakukan wawancara terkait penanganan pelanggaran yang ada di sekolah. Narasumber kami yaitu Bapak Bimbingan Konseling dan salah satu murid yang ada di SMP Darul Mustafa As-Sunniyah ini. Bagaimana tanggapan mereka dan pendapat mereka terkait tentang pelanggaran yang ada di sekolah serta bagaimana cara menanganinya. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Ruro. Saya ini mau tanya-tanya tentang Pak Adib BK. Kan Ya. Pak Adib juga guru BK kan di SMP Darmas ini. Nah, menurut Bapak apa saja pelanggaran yang paling sering dilakukan siswa di SMP Darmas ini, Pak? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Adi Fatoni, guru BK SMP Darmas, yang juga satu alma mater dengan Mbak Ruro, dengan teman-temannya. Soalnya saya juga termasuk angkatan yang pertama dari jurusan BK di Universitas Al-Falah As-Sunniyah. Untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Ruro tadi, pelanggaran apa saja yang sering dilakukan oleh siswa-siswi yang ada di SMP Darmas? Sebetulnya untuk masalah-masalah yang ada di sekolah kita, sekolah kami, itu tidak sering tidak mengikuti pelajaran di dalam kelas. Jadi sama seperti kasus-kasus yang lain, yaitu ya cuma kasus-kasus biasa, kasus tidak masuk kelas, terus masalah kerapian siswa-siswi, itu mungkin cuma seperti itu pelanggarannya. Nah, gimana cara Pak Adib untuk menanggapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut itu seperti apa, Pak? Oh ya, jadi untuk menangani kasus yang seperti itu, di sini kami mempunyai catatan khusus BK, yang mana nanti peserta didik itu ketika melakukan pelanggaran sekecil apapun, nanti ada buku laporan perilaku peserta didik seperti ini. Ini saya buat, ini sudah lama, ini khusus untuk mencatat siswa-siswi yang sedang atau pernah melakukan pelanggaran. Ini salah satunya di sini tercatat tidak menggunakan atribut lengkap. Di sini sudah lengkap, sudah ada jenis-jenis pelanggarannya, terus jenis sanksi-sanksinya. Jadi di sini menggunakan poin. Jadi ada poin paling rendah itu poinnya 5. Paling besar poinnya 100, dan ada juga konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa-siswi yang melakukan pelanggaran. Salah satunya ini, jadi mereka saya kasih hukuman biar sirah ya, yaitu menulis sebuah kalimat sampai 100 sampai 200 tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi gitu ya Bapak. Terus kalau seandainya ada yang melanggar, apakah juga menerlibatkan orang tua juga, Pak? Oh ya, di sini apakah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu dilibatkan oleh wali murid? Wali murid. Jadi di sini itu karena siswa-siswinya itu basicnya anak pesantren semua, jadi untuk melibatkan wali murid itu sangat jarang sekali. Kecuali pelanggarannya ini sangat berat dan juga harus mengikutsertakan peran orang tua dalam menyelesaikan kasusnya, baru kita ada kolaborasi dengan wali murid. Selama ini apa pelanggaran terberat di SMP Darmas ini, Pak? Yang Kalau melanggar?
Kalau terberat itu belum ada ya, Oh, belum masih ada. apa namanya, masih Iya. pelanggaran biasa normal saja. Pelanggaran biasa saja. Terus apakah Pak Adip itu punya program tersendiri mengenai BK dalam SMP Darmas ini? Untuk program contohnya seperti apa, Pak? Program Contohnya? seandainya itu yang bertujuan untuk mengurangi siswa itu melanggar, Pak. Programnya seperti itu. Jadi untuk BK sendiri Iya. itu kita mempunyai program, yaitu ada minggu inovatif itu, minggu karakter. Iya. Jadi dari acara itu di SMP Darmas itu saya selaku guru BK Iya. juga bisa memberikan materi dan juga pembekalan kepada peserta didik guna menjadikan peserta didik itu menjadi peserta didik yang baik dan Iya. tidak pernah melakukan pelanggaran sedikit pun. Iya, selama ini apa ada kendala selama Pak Adip itu menjadi guru BK dalam SMP Darmas ini, Pak? Oh ya, untuk kendala Iya. mungkin kalau berbicara tentang apa namanya kendala, Iya. memang semua orang itu awal itu mempunyai kendala yang apa namanya kendala masing-masing. Iya. Saya pertama kali menjadi guru BK Iya. itu masih kebingungan bagaimana menangani siswa-siswi. Iya. Soalnya antara siswa-siswi yang satu dengan yang lain itu Iya. memiliki kepribadian masing-masing. Jadi Iya. kepribadian yang berbeda. Jadi kami juga mengalami kesulitan bagaimana untuk menangani masing-masing siswa-siswi itu dalam menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu aja Iya. kendalanya. Terus harapan Bapak ke depannya itu gimana untuk siswa-siswi SMP Darmas ini, Pak? Mungkin untuk harapannya, Iya. saya selaku guru BK itu Iya. menginginkan semua peserta didik menjadi peserta didik yang baik, yang Iya. inovatif, yang berkarakter, sehingga menciptakan peserta didik itu yang sejalur dengan pendidikan sekarang. Iya. Baru. Mungkin hanya itu saja ya Pak Oke, Adip ya. Sudah cukup mengenai tentang pengetahuannya Bapak juga Ya. selama menjadi guru BK di SMP Darmas ini. Ya pun Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tanggapan dari Bapak Ahmad Arif Fatani SPD sebagai guru bimbingan Pansel dari SMP Darmas Suliwangun. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak wawancara yang akan dinarasumber oleh salah satu siswi dari SMP Darmas Suliwangun, yaitu Nurul Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu siswa dari SMP Darul Mustafa Asunia, namanya Nurul Muna. Kita bisa memanggilnya Muna. Dia dari kelas 9B. Hai Muna. Hai. Oke, di sini kakak mau bertanya-tanya terkait tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Ya. Menurut kamu apa aja sih bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa-siswa di sini? Kalau menurut saya itu ya Kak, yang sering terjadi di sekolah ini itu seringnya anak-anak terlambat berangkat sekolah. Itu yang sering terjadi. Terus menurut kamu kenapa mereka sering terlambat gitu? Kalau soal itu sih Kak, tergantung pada anaknya. Kalau saya kan bisa mengatur jadwal saya sendiri, meskipun saya juga mondok. Dan alhamdulillahnya selama ini saya sekolah di sini nggak pernah sampai terlambat sekolah. Oh ya alhamdulillah. Terus kamu pernah nggak sih melakukan pelanggaran lain di sekolah ini gitu? Pernah Kak, saya pernah nggak pakai atribut sekolah. Ya, terus kamu dihukum? Nggak sampai dihukum, cuma didikan aja. Cuma diingatkan saja ya. Terus kalau teman-teman kamu yang lain itu kalau saat melanggar dan dihukum itu apa? Biasanya pelanggaran apa dan hukumannya apa biasanya? Kak, apa namanya? Mereka sama. Sering nggak pakai atribut sekolah. Tapi kalau nggak pakai berkali-kali, ya kadang-kadang dihukum di lapangan, suruh apa gitu. Gitu. Jadi kayak dijemur gitu. Ya. Terus kamu merasa peraturan di sekolah ini tuh ketat atau enggak sih? Enggak. Oh enggak ya, atau enggak? Ya, terus kamu merasa nyaman nggak dengan peraturan yang sudah berjalan di sekolah ini? Nyaman Kak. Soalnya peraturan di sini itu kebanyakan tidak memalukan siswanya, tapi lebih bermanfaat.
Contohnya ini ya Kak. Contohnya saya terlambat berangkat sekolah. Habis itu saya dihukum. Dan dihukumnya itu saya tuh suruh baca Yasin 1 kali dengan tangan lapangan. Oh ya, jadi itu juga tidak merugikan muridnya, tapi juga malah menambah pahala gitu ya. Dan dia bisa jerah karena dia juga dijemur kan, pasti nggak mau lagi gitu. Terus bagaimana tanggapan kamu terhadap teman-teman kamu gitu, siswa-siswa yang sering melanggar peraturan? Ya, kalau tanggapan saya ya semoga mereka bisa menjadi insan yang lebih baik lagi, dan ya kedepannya semoga bisa lebih disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Terus terakhir nih, saran kamu buat teman-teman kamu yang suka melanggar apa? Ya semoga semoga mereka yang pasti sih harus bisa mengatur jadwal dulu. Nah, kalau mereka sudah bisa mengatur jadwal dan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, insya Allah mereka bisa lebih disiplin lagi dan bisa mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Oke, nah, bagus sekali ya tanggapan dari Muna. Terima kasih Muna atas waktunya. Ya, kami maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Baiklah teman-teman, itu tadi hasil wawancara dari kelompok kami terkait pandangan guru dan siswa tentang disiplin di sekolah yang dinarasumber oleh Bapak Ahmad Adip Fatoni SPD sebagai guru bimbingan konseling dari SMP Darmas dan juga salah satu siswa dari SMP Darmas Nusa Wilangon yaitu Durul Muna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.